Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan pembahasan soal ASNK 2022 untuk soal yang ke-38 dan sampai soal 44. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Berikut diberikan data perubahan konsentrasi reaktan A seiring berjalannya waktu akibat terjadinya reaksi dari 2A menjadi 2B plus C. Ada data waktu terhadap konsentrasi A. Pernyataan yang tepat terkait laju reaksi di atas adalah laju rata-rata penguraian A selama 40 menit reaksi adalah 0,044. Nah, kita bisa hitung untuk dari T0 sampai 40 menit, laju rata-rata A sama dengan delta konsentrasi A per delta T. Berarti minus delta konsentrasi A per delta T, karena A reaktan ya. Berarti minus 0,13 dikurang 1 per 40 dikurang 0. Nah, kalau kita hitung di kalkulator, minus 0,13 dikurang 1 dibagi 40. Nilainya 0,022. Nah, jadi pernyataan yang A salah ya. Yang benar 0,022. Kemudian pernyataan yang B, laju sesaat bernilai konstan sepanjang waktu reaksi. Nah, kita bisa coba hitung R, berapa nilai R saat dari T0 sampai 10. Berarti R-nya sama dengan delta konsentrasi A per delta T. Berarti minus 0,59 min 1 per 10 min 0. min 1 per 10. Oh ya. Hasilnya 0,041. Nah, kita bisa buktikan apakah nilainya konstan saat T-nya dari 10 sampai 20. Nah, kita bisa hitung. Dari 10 sampai 20, R-nya sama dengan delta konsentrasi A per delta T. Jadi, minus 0,37 min 0,59 per 20 min 10. Nah, kita bisa hitung. Jadi minus 0,37 dikurang 0,59 dibagi 10. Nah, nilainya 0,022. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, laju reaksinya berubah ya. Laju reaksinya semakin berkurang. Jadi pernyataan yang B salah. Kemudian yang C, laju reaksi rata-rata selama 10 menit pertama adalah 4 kali lebih lambat dari laju reaksi rata-rata selama 10 menit keempat. 10 menit pertama berarti dari 0 sampai 10, laju rata-ratanya sudah kita hitung tadi, 0,041. Laju rata-rata untuk 10 menit keempat berarti dari 30 ke 40. Nah, kita bisa hitung. R-nya sama dengan delta A per delta T. Delta konsentrasi A per delta T. Minus ya, jangan lupa. Minus 0,13 min 0,22 per 40 min 30. Nah, kita bisa hitung di kalkulator. Minus 0,13 dikurang 0,22 dibagi 10. Hasilnya 0,9 kali 10 pangkat min 3. Nah,
Di sini laju saat 10 menit pertama ini lebih cepat daripada laju saat 10 menit keempat. Jadi pernyataan yang C salah. Kemudian laju rata-rata pembentukan C selama 40 menit reaksi adalah 0,011. Dari perbandingan koefisien reaksinya, jadi dari reaksi 2A menjadi 2B plus C, perbandingan koefisien antara C dengan A adalah 1:2. Maka laju pembentukan C nilainya 1/2 kali laju penguraian A. Nah, tadi kita udah hitung laju rata-rata penguraian A selama 40 menit adalah 0,022. Maka laju pembentukan C setengah kali 0,022 sama dengan 0,011. Sehingga pernyataan yang D ini benar. Maka jawabannya yang D. Sementara pernyataan yang E, laju reaksi mencapai maksimum saat konsentrasi A sama dengan konsentrasi B, ini salah juga ya. Karena laju reaksi dari A kita sudah hitung tadi, nilainya turun ya, berkurang selama reaksi berlangsung. Nah, jadi jawabannya yang D. Itu soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua. Rasio kelarutan SrF2 dalam HNO3 0,1 molar terhadap kelarutan SrF2 dalam air murni adalah, pertama kita bisa hitung nilai kelarutan SrF2 dalam air murni. Jadi S dari SrF2 dalam air. Bisa kita hitung pakai rumus S sama dengan akar pangkat X plus Y dari KSP per X pangkat X kali Y pangkat Y. Untuk senyawa SrF2 nilai X-nya 1 karena kationnya yaitu Sr, jumlahnya 1. Sementara nilai Y-nya 2 karena anionnya F, jumlah F-nya ada 2. Sehingga S-nya sama dengan akar pangkat 3 dari nilai KSP yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 9 per 1 pangkat 1 kali 2 pangkat 2. Nah, kita bisa hitung di kalkulator. Akar pangkat 3 dari 2,5 kali 10 pangkat min 9 dibagi 2 pangkat 2, 4 ya. Jadi nilainya 8,55 10 pangkat min 4 molar. Ini nilai kelarutan dalam air. Nah, sekarang kita coba hitung nilai kelarutan dalam asam. Nah, kalau kita tuliskan reaksi ionisasi SrF2 dalam air, SrF2 akan terurai jadi Sr2+ dan 2 ion F-. Kalau SrF2 larut sebanyak S, maka Sr2+-nya sebanyak S, F-nya sebanyak 2 kali S. Nah, di sini kita bisa tuliskan mass balance untuk F-. Nah, F-nya itu kan bisa terhidrolisis oleh air, berubah menjadi HF ditambah OH-. Jadi, dari total F- yang awalnya senilai dengan 2 kali S, nanti sebagian terhidrolisis menjadi HF. Maka kalau kita gunakan mass balance, konsentrasi awal dari F- sama dengan konsentrasi total dari F- yang masih berupa F- ditambah konsentrasi dari F- yang berubah menjadi HF. Konsentrasi awal F- senilai dengan 2S. Konsentrasi HF-nya nanti kita bisa ubah dengan persamaan reaksi ionisasi HF. HF terionisasi dalam air menjadi H+ ditambah F-. Bersama ini reaksi ionisasi asam lemah dari HF. Konstanta kesetimbangannya senilai dengan Ka. Persamaan Ka-nya sama dengan H+ kali F- dibagi konsentrasi HF. Nah, konsentrasi HF-nya kita ganti dengan konsentrasi HF sama dengan H+ kali F-
dibagi Ka. Nah, kita substitusikan ke sini. Jadinya H plus kali F minus per Ka. Maka kita akan dapat F minusnya 2S sama dengan konsentrasi F minus kali 1 plus H plus per Ka, atau F minusnya sama dengan 2S dibagi 1 plus H plus per Ka. Lalu kita masukkan ke persamaan KSP dari SRF2. KSP sama dengan konsentrasi SR2 plus kali konsentrasi F minus pangkat 2. Konsentrasi SR2 plusnya senilai dengan S, konsentrasi F minusnya senilai dengan 2S per 1 plus H plus per Ka pangkat 2. Maka persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi 4S pangkat 3 sama dengan KSP kali 1 plus H plus per Ka pangkat 2. Dua pangkat 2 kan 4 S pangkat 2 kali S, jadi 4S pangkat 3. Nah, yang bawah ini kan pangkat 2 juga, dikalikan ke KSP. Jadinya seperti ini. Atau S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP per 4 kali 1 plus H plus dibagi Ka pangkat 2. Nah, ini rumus akhir untuk menghitung nilai kelarutan dalam larutan asam untuk SRF2. Nah, dari konsentrasi HNO3 0,1 molar, maka kita akan dapat konsentrasi H plusnya sama dengan konsentrasi HNO3, yaitu 0,1 molar ya. Oke, jadi sorry. Oke, jadi konsentrasi H plusnya 0,1 molar. Maka S-nya sama dengan akar pangkat 3 dari KSP-nya 2,5 kali 10 pangkat min 9 per 4 kali 1 plus H plusnya 0,1 per Ka-nya. PKA-nya 3,18, maka Ka-nya 10 pangkat minus dari PKA, yaitu minus 10 pangkat minus 3,18. Ini pangkat 2. Nah, kalau kita hitung di kalkulator, kita coba hitung di kalkulator, akar pangkat 3 dari KSP-nya 2,5 kali 10 pangkat min 9 dibagi 4, terus dikalikan dalam kurung 1 plus 0,1 dibagi 10 pangkat min 3,18. Nah, terus tutup kurung pangkat 2. Nah, hasilnya 0,024 ya. 0,0244 molar. Maka perbandingan kelarutan dalam asam terhadap kelarutan dalam air murni berarti 0,0244 per kelarutan dalam air murninya tadi 8,55 10 pangkat min 4. Hasilnya 28,5, atau nilai yang mendekati adalah 28,4, sehingga jawabannya yang A. Oke, itu untuk pembahasan soal yang kedua.
Sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Suatu enzim memiliki 3 residu katalitik yaitu asam aspartat, histidin, dan serin. Mekanisme reaksi yang dikatalisis oleh enzim tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini menunjukkan struktur tripeptida yang dilarutkan dalam air. Berdasarkan jenis reaksinya, enzim tersebut merupakan... Nah, teman-teman lihat gambar mekanisme reaksi ini. Perubahan yang terjadi dari kondisi awal sampai kondisi akhir. Kalau teman-teman perhatikan, yang berubah itu di senyawa RCOOR-nya. Berubah menjadi RCOOH. Nah, berarti di sini terjadi reaksi hidrolisis dari ester berubah menjadi asam karboksilat. Maka nama enzim yang ada kata hidrolisis yaitu enzim hidrolase. Sehingga jawabannya yang C. Jadi untuk soal seperti ini teman-teman tinggal pahami aja reaksinya itu reaksi apa, terus nama enzim yang cocok sesuai dengan nama reaksinya. Karena reaksi hidrolisis maka enzim yang sesuai adalah enzim hidrolase. Oke, itu soal yang ketiga. Nah, selanjutnya soal yang keempat. Tekanan uap jenuh air pada temperatur 25 derajat Celcius adalah 3,169 kPa. Jadi pada T1 25 derajat Celcius atau kita ubah ke Kelvin jadi ditambahkan 273 jadinya 298 Kelvin. Nilai tekanan uap air senilai 3,169 kPa. Nilai delta H penguapan air nilainya 40,65 kJ per mol. Di sini diasumsikan nilai delta H-nya tidak berubah ketika temperatur berubah. Sebanyak 100 ml air dimasukkan ke dalam wadah vakum dengan volume 10 liter pada suhu 60 derajat Celcius. Pada T2 60 derajat Celcius atau ditambah 273 jadi 273 plus 60 333 Kelvin. Nah, berapa massa uap air saat di temperatur 60 derajat Celcius ini? Asumsikan bahwa volume cairan dapat diabaikan. Nah, berarti maksudnya apa asumsi ini? Maksudnya volume wadahnya itu hanya volume dari gas saja. Yaitu 10 liter ini jadi volume gas. Dianggap cairannya nggak bervolume. Jadi volume gasnya 10 liter. Nah, caranya adalah untuk menghitung massa uap air. Pertama kita harus hitung dulu tekanan uap air di temperatur 60 derajat itu berapa. Pakai rumus ln P2 per P1 sama dengan delta H per R. Delta H VAP per R kali 1/T1 min 1/T2. Jadi ln P2-nya yang kita cari, P1-nya 3,169, delta H VAP-nya 40,65 kJ per mol, kita ubah ke joule. Jadi harus dikali 10 pangkat 3 dikali 1000 per R-nya 8,314 kali 1/T1-nya 298, T2-nya 333. Nah, kita bisa hitung di kalkulator. 40,65 kali 10 pangkat 3 dibagi 8,314 kali dalam kurung 298 pangkat min 1 dikurang 333 pangkat min 1. Hasilnya 1,724. Jadi ln P2 per 3,169 hasilnya 1,724. Maka nilai P2 per 3,169 sama dengan E pangkat dari 1,724.
Berarti E pangkat hasil yang tadi, yaitu nilainya 5,61. Maka P2-nya tinggal dikalikan ya. 5,61 kali 3,169. Sama dengan 17,777 kPa. Nah, satuan tekanan uapnya dalam kPa sama seperti P1. Nah, ini tekanan uap air atau tekanan dari uap gas air yang ada di temperatur 60 derajat Celcius yang ada di dalam wadah. Nah, dari nilai tekanan ini kita bisa cari massa uap air dengan cara cari dulu mol gas airnya pakai rumus gas ideal. Mol sama dengan PV per RT. Tekanannya 17,777 kPa, kita ubah ke Pascal dikali 1000, terus diubah ke ATM dibagi 1,01325 kali 10 pangkat 5. Lalu dikalikan volumenya 10 liter, terus dibagi R-nya 0,082, temperaturnya yang 60 derajat Celcius diubah ke Kelvin jadi 333. Nah, kita bisa hitung molnya sama dengan jadi tekanan yang tadi dikali 1000 terus dibagi 1,01325 10 pangkat 5 lalu dikali 10 terus dibagi 0,082 kali 333. Hasilnya 0,064 mol. Maka massa H2O, massa uap air sama dengan mol kali MR. 0,064 kali 18. Jadi hasilnya 1,157 gram. Sehingga jawabannya yang C. Oke, itu pembahasan soal yang keempat. Nah, selanjutnya soal yang kelima. Karbon monoksida dalam darah dapat ditentukan dengan menempatkan sampel darah yang sudah encer dan diasamkan dalam kamar Conway. Dalam sistem ini CO berdifusi ke dalam PdCl2. Reaksi yang terjadi adalah PD2+ ditambah 2H2O plus CO menjadi PD plus H3O plus ditambah CO2. H3O plus yang dihasilkan di titrasi ini dititrasi dengan larutan H3O plus yang dihasilkan dititrasi dengan larutan NaOH 0,023 molar. Lalu sebagai belangko digunakan air dan diperlakukan dengan cara yang sama. Hitunglah persen volume dari CO, mililiter CO per 100 ml darah jika 1,5 ml sampel memerlukan 0,74 ml titran, sementara untuk belangko memerlukan 0,52 ml. Anggap CO sebagai gas ideal pada kondisi STP. Nah, kalau teman-teman lihat reaksi ini, reaksinya itu sebenarnya masih belum setara. Jadi reaksi yang setara yang lebih tepat itu PD2+ ditambah 3H2O plus CO menghasilkan PD plus 2H3O plus ditambah CO2. Lalu dari titrasi H+ ditambah OH- sama menjadi H2O. Reaksi titrasinya seperti ini. Maka mol dari H+ sama dengan mol dari NaOH atau mol dari OH-. Nah, di sini gunanya belangko untuk apa? Jadi volume titrannya harus kita kurangi dengan volume belangko. Kenapa? Karena volume titran di sini tidak hanya bereaksi sama H+ dari reaksi ini saja, mungkin ada H+ dari belangkonya. Sehingga volume titrannya harus kita kurangi belangko supaya dapat H+
yang dihasilkan dari reaksi CO saja. Sehingga mol NaOH kita hitung dari molaritas kali volume titrasi dikurangi volume blanko. Jadi molaritasnya 0,023 kali volume titrannya 0,74 dikurangi volume blankonya 0,52. Maka kita akan dapat 0,023 kali 0,74 dikurang 0,52. Nah, hasilnya 5,06 kali 10 pangkat min 3 milimol. Jadi 5,06 kali 5,06 kali 10 pangkat min 3 milimol. Lalu dari reaksinya, teman-teman bisa lihat perbandingan koefisien untuk CO dengan H3O+ adalah 1:2. Atau dengan kata lain, mol CO setengah dari mol H+. Setengah kali 5,06 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya 2,53 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, setelah dapat mol CO, teman-teman bisa cari volume CO. Oh ya, ini dalam milimol ya. Volume CO saat kondisi STP berarti 22,4 kali mol. 22,4 kali molnya 2,53 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya 2,53 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 0,05667. Dalam mililiter ya, karena molnya dalam milimol. Jadi satuan volumenya dalam mililiter. Nah, ini volume CO dalam mililiter. Setelah itu kita harus hitung persen volume dari CO. Yaitu volume CO dalam mililiter 0,05667 dibagi volume darah 1,5 kali 100. Jadi hasil yang tadi dibagi 1,5 kali 100. Hasilnya adalah 3,78%. Nah, sehingga jawabannya yang E. Nah, oke, itu untuk soal yang kelima. Oke, selanjutnya soal yang keenam. Di antara serangkaian skema reaksi berikut yang dapat menghasilkan senyawa 2-aminopentana murni adalah. Nah, jadi ini ada 3 reaksi. Reaksi yang pertama, reaksi antara 2-bromopentana dengan NH3. Kalau kita gambar strukturnya 1, 2, 3. 2-bromopentana itu seperti ini strukturnya. Ada Br di nomor 2. Nah, kalau bereaksi dengan NH3 bisa terjadi reaksi substitusi Br dengan NH3 menjadi 2-aminopentana, tapi bisa terjadi reaksi samping, yaitu reaksi eliminasi. Kenapa? Karena NH3 bersifat basa. Jadi bisa terbentuk produk samping eliminasi, yaitu senyawa 2-pentena. Sehingga reaksi yang pertama tidak bisa menghasilkan produk 2-aminopentana secara murni. Jadi nomor 1 salah. Kemudian reaksi nomor 2 ini bisa terjadi
substitusi dulu dari 2 bromopentana dengan ion N3-men, ion azida, nanti dihasilkan N3 kayak gini, Br-nya diganti dengan N3, lalu ketika direduksi dengan lithium aluminium hidrida atau LAH, nanti berubah menjadi amina. Jadi senyawa amino 2 aminopentana. Nah, reaksi ini tidak memiliki reaksi samping, tidak bisa terjadi reaksi eliminasi, sehingga akan dihasilkan produk 2 aminopentana secara murni. Jadi nomor 2 benar. Nah, reaksi yang ketiga dari fetalamida. Fetalamida itu kalau teman-teman cari strukturnya kurang lebih seperti ini. Kalau direaksikan sama KOH, nanti OH- akan mengambil H+ dari fetalamida. Nanti fetalamidanya berubah menjadi nitrogennya jadi negatif dan bersifat nukleofil. Nanti akan menyerang Br, mensubstitusi Br pada 2 bromopentana. Nah, terus berubah menjadi N. Sorry, mungkin aku gambar di atas ya. Jadi seperti ini N. Nah, jadi seperti ini. Lalu direaksikan dengan N2H4, nanti akan mengubah gugus fetalamidanya berubah menjadi amina primer. Jadi produknya jadi amina primer NH2. Nah, plus produk sampingnya jadi seperti ini. Nah, cuman dari reaksi ini akan menghasilkan senyawa 2 amino pentana yang murni. Tidak ada reaksi eliminasi yang terjadi dari proses ini. Meskipun dihasilkan produk samping senyawa lain, tapi produk dari reaksi 2 bromopentananya murni semuanya menghasilkan 2 aminopentana. Sehingga reaksi yang ketiga ini bisa menghasilkan 2 aminopentana secara murni. Jadi jawaban yang benar 2 dan 3. Sehingga jawabannya yang A. Kemudian untuk soal yang terakhir, yang ke-7. Jika diketahui nilai delta H sebagai berikut, berapa delta H reaksi 2C2H5OH plus O2 menjadi 2CH3CHO plus 2H2O? Nah, kalau teman-teman hitung nilai delta H reaksi ini pakai data delta HF total kanan dikurang kiri, nanti nggak ada jawabannya. Nah, karena di sini ada data delta HC, jadi setelah saya coba kerjakan soal ini, teman-teman harus gunakan semua data yang ada. Jadi caranya gimana? Pertama, tulis delta H. Teman-teman harus bisa menuliskan setiap reaksi ini. Pertama, aku tulis reaksi pembakaran dari C2H5OH. Berarti plus O2 jadi CO2 plus H2O. Jadi CO2-nya kali 2, H2O-nya kali 3 ya, karena hidrogen di kiri 6. Oksigen total di kanan jadi 7, 2 kali 2 4 plus 3 kali 1 7. Berarti di kiri sudah ada 1, berarti kurang 6 ya. O2-nya harus kali 3.
Nah, kemudian ini aku tambah, karena C2H5OH-nya di kiri harus ada 2, ini aku tambahin dengan reaksi kebalikan dari pembentukan C2H5OH. Jadi C2H5OH itu kan terbentuk dari 2 karbon plus 3H2 plus H2 plus O2. Nah, H2-nya kali 3 karena hidrogennya harus 6, oksigennya kali setengah supaya 1. Ini reaksi kebalikan dari delta HF C2H5OH. Nah, lalu teman-teman bisa tuliskan delta H yang pertama nilainya sama dengan delta H pembakaran C2H5OH minus 1366,8. Delta H yang kedua kebalikan dari delta H pembentukan C2H5OH. Berarti nilai delta H-nya dari negatif jadi positif ya. Jadi positif 269,29. Lalu reaksi yang ketiga, untuk menghilangkan CO2-nya dari reaksi pembakaran C2H5OH, aku pakai reaksi pembakaran CH3COOH. Tapi reaksinya aku balik. Jadi pembakaran CH3COOH itu kan dari CH3COOH plus O2 jadi CO2 plus H2O. Ini reaksinya aku balik. Nah, C-nya di kanan ada 2, berarti CO2-nya kali 2. Hidrogen di kanan ada 4, berarti yang kiri kali 2. Lalu oksigen di kiri totalnya 2 kali 2, 4, plus 2 kali 1, 2, berarti 6. Di kanan sudah ada 2, berarti kurang 4, O2-nya kali 2. Nah, maka delta H reaksi ini negatif dari delta H pembakaran CH3COOH. Berarti jadinya plus 872,4. Lalu, untuk menghilangkan CH3COOH-nya, aku gunakan entalpi pembentukan CH3COOH. Tapi reaksinya aku balik. Jadi CH3COOH terbentuk dari karbon H2 sama O2. Karbonnya ada 2, berarti C-nya harus kali 2. Hidrogennya ada 4, berarti H2-nya harus kali 2. Oksigen di kiri 2, maka O2-nya koefisiennya 1. Nah, delta H reaksi ini negatif dari entalpi pembentukan CH3COOH karena reaksinya saya balik. Maka jadinya plus 484,93. Nah, kemudian kita butuh 2 CH3CHO di kanan. Maka kita harus kita pakai nilai reaksi pembentukan CH3CHO. Tapi reaksinya kita kalikan 2. Jadi 2C pembentukan 2 CH3CHO dari C plus H2 plus O2. Nah, C-nya kali 2 karena di kanan ada 2, hidrogen di kanan 8, maka di kiri C di kanan ada 4, di kiri C-nya harus kali 4. Hidrogen di kanan ada 8, maka di kiri kali 4 supaya jadi 8. O di kanan ada 2, maka di kiri O-nya juga 2. Maka koefisien O2-nya 1. Delta H reaksinya 2 kali dari nilai delta HF CH3CHO. Berarti 2 kali minus 196,4. Hasilnya minus 392,8. Nah, lalu yang terakhir, kalau teman-teman lihat dari reaksi ini, kalau ditotalin, kita butuh 2H2O di kanan. Nah, kalau teman-teman lihat, di kanan itu ada 3H2O, di kiri ada 2H2O. Nah, ini kalau dicoret, di kanan sisa 1. Padahal kita butuh 2H2O di kanan. Berarti kita harus tambahkan reaksi pembentukan H2O. Cukup 1 ya.
karena kurangnya 1 di kanan. Berarti pembentukan 1 molekul H2O dari H2 plus O2. Nah, O2-nya ini harus kali setengah supaya O-nya sama-sama 1. Delta H-nya sama dengan delta H pembentukan H2O, minus 285,82. Nah, ini kalau kita totalin, nah teman-teman bisa lihat nanti CO2-nya bisa dicoret, C-nya bisa dicoret, C-nya ada 4 ya di kanan, di kiri ada 4, H2 di kanan ada 5, di kiri ada 5 juga. Lalu CH3COH bisa kita coret juga. Terus O2 di kanan totalnya 2 plus setengah plus 1. Berarti totalnya 3,5 ya. Di kiri ada 4, 3 plus 1 plus setengah. Ada 4 setengah. Berarti kalau dicoret sisa 1 ya di kiri. Sehingga reaksi totalnya jadi C2H5OH 2 kali. Ada 2 kita totalin. Plus 1 O2 menjadi 2 CH3CHO plus H2O. H2O-nya 2 ya. 1 di atas, 1 di bawah. Nah, delta H-nya tinggal teman-teman totalin dari nilai yang di kanan. Nah, kita coba hitung di kalkulator. Minus 1366,8 plus 269,29 plus 872,4 plus 484,93 minus 392,8 terus minus 285,82. Hasilnya minus 418,8. Atau nilai yang mendekati adalah minus 418,74 kJ per mol. Sehingga jawabannya yang D. Nah, itu untuk pembahasan soal yang ke-7. Oke, itu untuk pembahasan soal yang ke-7. Dengan berakhirnya pembahasan soal ini, maka berakhir sudah pembahasan semua soal OSNK tahun 2022. Jika ada yang kurang jelas terkait penjelasan yang saya berikan di setiap videonya, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa ditonton dari video soal yang pertama sampai soal terakhir. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di komentar atau bisa kontak saya di kontak yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Like, share, dan subscribe jika teman-teman suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.